Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam program UIR News, mendedah informasi para akademisi. Pemirsa, baru-baru ini, tepatnya tadi pagi, sedang berlangsung penandatanganan Memory of Agreement atau nota kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Islam Riau dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Penandatanganan MOA ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MOU antara Rektor Universitas Islam Riau Profesor Dr. Safinaldi SHMCL dengan Bupati Kampar Bapak Haji Catur Sugeng Susanto di Pendopo Balai Bupati Kabupaten Kampar di Bangkinang pada bulan yang lalu. Dan hari ini Pascasarjana melalui direkturnya Bapak Profesor Dr. Haji Yusri Munaf telah menindaklanjuti MOU tersebut dengan beberapa poin terkait dengan pelaksanaan catur dhamma perguruan tinggi. Bagaimana realisasi atau rancang bangun dari MOU ini? Maka pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan 3 tokoh penting, baik dari Universitas Islam Riau maupun dengan Bupati Kampar, Bapak Haji Catur Sugeng Susanto. Akan kita sapa terlebih dahulu satu persatu. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam Pak Dr. Sapriyadi. Sehat Pak Bupati? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di Pascasarjana Universitas Islam Riau. Ya, senang sekali bisa berada di UIR. Baik Pak Bupati. Yang kedua, Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam Pak Humas. Mudah-mudahan sehat selalu Prof. Alhamdulillah sehat. Di rambut belum memutih ini Prof. Belum, segera memutih. Agak beda dengan Pak Direktur Pasca. Assalamualaikum Pak Direktur Pasca. Waalaikumsalam Pak Humas UIR. Baik. Pak Direktur Pasca, tadi sudah ditandatangani Memory of Agreement antara Pascasarjana dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Bisa diberikan bocoran atau informasi yang lebih detail Pak Direktur terkait dengan pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi yang dituangkan di dalam MOA tersebut? Baik, manifestasi dari Memory of Understanding yang sudah dibuat oleh Pak Rektor UIR dengan Pak Bupati Kabupaten Kampar, kita follow up dalam bentuk Memory of Agreement ini. Dan kita singgung masalah agreement ini menyangkut masalah catur dharma kita. Di UIR ini sedikit berbeda kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi lain tentang catur dharmanya. Kalau di perguruan tinggi lain kita kenal hanya tridharma, sementara di UIR ini ada catur dharma. Nah, satu di antara 4 itu adalah dakwah Islam. Dakwah Islam. Nah, fokus kita tadi menyangkut masalah pendidikan. Kita sadar betul bahwasanya pendidikan ini adalah seumur hidup. Selagi kita hidup, pendidikan tidak pernah berakhir. Nah, dalam konteks itulah kita coba melihat pengembangan Islam mulai strata 1, 2, dan 3. Nah, saya diposisikan 2 dan 3 ini. Nah, pada strata 2 ini kita memiliki 6 prodi. Mulai dari ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu administrasi, ilmu agronomi, ilmu agrobisnis, sampai kepada ilmu teknik sipil. Nah, ke-6 ini sudah boleh dikatakan sudah eksis. Nah, sekarang bagaimana kita bisa maksimalkan dalam aspek pendidikannya ini? Nah, kita dengan sumber daya yang ada untuk 6 program studi ini, kalau kita coba menginventarisasi seluruh guru besar yang ada di UIR, termasuk doktor atau PSD, itu ada lebih kurang 132 PSD atau doktor yang ada di UIR. 133, sorry Pak. 133 ada doktor di UIR ini. Nah, dari 133 ada lebih kurang 80 sampai 85 ada di Pascasarjana ini. Ditambah dengan 12 guru besar. Nah, dalam konteks ini kita coba mengembangkan pendidikan melalui pemahaman mereka tentang kualifikasi dan keilmuan mereka. Nah, alhamdulillah 6 prodi ini sudah memenuhi syarat dalam pengembangan itu. Nah, hanya saja dalam konteks ini kita juga menginginkan pengembangan ke depan, masalah kuantitas dan kualitas tidak bisa dipisahkan. Kualitas itu bermakna apabila didukung oleh kuantitasnya. Nah, kalau kita lihat dari perspektif ini, apalagi persyaratan akreditasi begitu luar biasa, memberikan amar atau perintah kepada kita sebagai lembaga tinggi, itu betul-betul kita maksimalkan sesuai dengan apa yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah di negara kita ini. Jadi dalam tahap itulah kita coba mengembangkan pasca ini
dalam kaitan masalah pengembangan pendidikan. Itu salah satu aspek. Kemudian yang kedua masalah penelitian. Nah, penelitian pun juga begitu. Pengembangan keilmuan itu bermakna apabila ada hasilnya. Apa implementasi teori atau konsep yang dipelajari oleh mereka student atau dosen kaitan masalah pendidikan pengembangan ilmu tadi, kita aplikasi dalam bentuk penelitian ini. Inilah hasil-hasil yang intinya akan membawa dampak terhadap pengembangan kelembagaan kita. Nah, salah satu yang kita inginkan adanya semacam joint riset dengan pemerintah yang ada di kawasan. Bersama. Betul. Jadi penelitian bersama inilah nantinya kita jadikan sebagai bagian dalam bentuk kebijakan. Sehingga output daripada penelitian inilah nanti yang bisa memberikan kontribusi. Tidak saja pengembangan keilmuan bagi dosen-dosen, bagi mahasiswa, cuma juga bagi pengguna, usernya siapa. Nah, kalau ada temuan misalnya di Kampar, ada bagaimana kita bisa mengendalikan hal-hal yang menyangkut masalah galian, apapun jenisnya. Galian A kah, galian B, galian C, segala macam. Dari segi teknis mungkin pemerintah punya tempat, tapi dalam aspek kebijakan yang kita sosialisasikan, yang kita sinkronisasikan dengan konsep tentang temuan-temuan mahasiswa ini dengan kebijakan yang ada di pemerintah daerah misalnya, ini perlu penyelarasan. Nah, penyelarasan inilah dalam bisa kita wujudkan dalam konten kerjasama. Inilah salah satu wujud daripada penandatanganan agreement pagi hari ini menyangkut masalah itu. Mulai masalah pendidikan, masalah penelitian, masalah pengabdian sampai kepada masalah dakwah tadi. Ini kira-kira Pak. Bagaimana pasca sarjana melihat bahwa kerjasama antara pasca dengan Kampar ini sesuatu yang sangat strategis nilainya? Ya, kalau kita ingat dalam ilmu pengembangan government misalnya, masalah pemerintahan, kita memiliki prodi magister ilmu pemerintahan. Nah, pengembangan magister ilmu pemerintahan ada korelasi yang berarti dalam konteks pengembangan sistem ketatanegaraan di sistem pemerintahan kita. Nah, kalau dikenal di Kampar itu ada salah satu bagian yang menyangkut masalah kerjasama yang selalu menghubungkan kita dengan kebijakan-kebijakan dibuat oleh pemerintah daerah, melalui bupati misalnya. Nah, disinilah peran kita memberikan bagaimana sebetulnya secara konsep tentang teori-teori pemerintahan. Kita menginginkan good government, pemerintah yang bersih, pemerintah yang bisa mengandalkan kekuatannya dengan potensi yang ada, memaksimalkan keinginan daripada kebijakan tadi. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah berkorelasi dengan keinginan daripada yang membuat kebijakan tadi. Bagaimana mensinkronisasikan dua hal yang berbeda. Konsep teorinya seperti ini, tapi kadang-kadang implementasi tidak ketemu seperti itu. Nah, di sinilah kita memberikan kontribusi pemikiran secara akademik, sehingga pemerintah daerah pun juga bisa menjalankan peran dan fungsinya itu dalam kaitan untuk menjawab tantangan-tantangan harapan ke depan yang berkembang baik dalam konteks pemerintahan maupun kedua masalah konteks pelayanan oleh masyarakat. Secara lebih konkret, Prof, Pasca tadi memiliki 133 doktor PhD. Kemudian ada 12 guru besar. Ini bagaimana memberdayakan potensi sumber daya ini, yang notabene adalah para ilmuwan dan ahli profesional di bidangnya, dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan di Kabupaten Kampar. Jadi kalau kita tengok potensi yang 133 ini, tentu mereka mengembangkan konsep-konsep pemikiran itu di dalam dunia pendidikan, dunia penelitian bagi mahasiswa. Nah, hasil inilah yang nantinya kita berikan kontribusi. Jadi diharapkan para dosen juga dapat juga mengikuti perkembangan yang ada di tingkat regional dia ini. Tidak saja sebatas kampus. Jadi mereka mampu membaca suasana kebatinan daripada keinginan masyarakat, keinginan daripada pemerintah. Kontribusi inilah diharapkan bisa memberikan semacam pemikiran tadi, sehingga masyarakat lingkungan merasa terbantu dengan adanya akselerasi seperti tadi. Nah, kalau kontennya hanya audiensi, tatap muka antara dosen dengan mahasiswa, itu hanya sebatas akademik. Nah, sementara ada fungsi lain daripada catur dharma tadi, yakni penelitian dan pengabdian itu. Di sinilah kita coba sinkronisasikan. Makanya kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui pemerintah bupati, misalnya di Kampar, Pak Catur misalnya. Nah, beliau ini memang luar biasa memberikan respon kepada kita. Nah, sehingga keinginan
untuk mengimplementasikan catur dhamma tadi, istilah orang Kampar itu kurang telapak tangan nyiru ditampung. Itulah bahasanya. Jadi harapan-harapan pemikiran seperti itu diharapkan betul-betul mendapat respon dari pemerintah daerah. Baik, terima kasih Prof. Pak Bupati, kata Profesor Yusri, Pak Bupati luar biasa responnya dalam menindaklanjuti MOU ini ke dalam bentuk MOA. Apa yang membuat Pak Bupati begitu tertarik bekerja sama dengan UIR dan menuangkan MOA ini dengan pasca sarjana? Ya tentunya Pak Sapriyadi, pertama tentu terima kasih kepada pihak UIR ya, yang mana memang Profesor Yusri Munafini selaku Direktur Pasca Sarjana juga sangat agresifly menjalin hubungan dengan pemerintah daerah Kabupaten Kampar, karena sama-sama kita ketahui Profesor juga merupakan putra Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar. Kelahiran Kuok ini. Kelahiran Kuok ya. Tentunya ini hubungan emosional, hubungan batin yang melekat, yang tidak bisa terpisahkan dengan bagaimana kemajuan daerah Kabupaten Kampar. Dan tanggung jawab juga. Betul, makanya itu selaku Bupati saya menangkap respon itu, kita buat MOU dan sekarang dalam waktu yang singkat sudah di follow up, ditindaklanjuti menjadi MOI. Nah, disinilah nanti pelaksanaan seperti apa, tentu ini membutuhkan suatu komitmen yang kuat, komitmen yang besar ya antara pihak daripada UIR dan tentunya Pemda Kabupaten Kampar. Ya. Pak Bupati, MOA ini akan berarti apabila political will Bupati bersama dinas-dinas dalam mengimplementasikannya ke dalam bentuk program dan anggaran berjalan secara efektif, baik pada APBD perubahan maupun pada APBD murni 2021-2022. Nah, kira-kira kebijakan apa yang akan Pak Bupati entah perintahkan kepada dinas atau menyuruh dinas agar MOA ini tidak menjadi catatan di atas kertas ya? Ya, tentunya selaku Bupati kita tentu memiliki niat yang kuat ya dengan sudah diterbitkannya tanda tangannya MOA ini. Bagaimana saya akan mendorong kepala UPD kami ya, kepala UPD saya untuk ya tentunya membuat suatu program kegiatan yang korelasinya ada dengan MOA yang ditandatangani ya. Dan tentunya ini tentu sudah menjadi perhatian pemerintah daerah melalui sekretaris daerah, karena MOA itu ditandatangani sekretaris daerah dengan direktur pasca sarjana. Dari pengalaman Pak Bupati, baik pada saat menjadi wakil bupati bersama Pak almarhum Aziz Zainal maupun sekarang menjadi bupati di Kabupaten Kampar, kira-kira problem yang sekarang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kampar terkait dengan akselerasi pembangunan maupun peningkatan sumber daya aparatur, hal yang paling mendasar itu apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar? Kecepatan di dalam kita mengeksekusi program, Pak Sapriyadi. Nah, ini dibutuhkan sumber daya manusia yang memang kapabel dan mampu untuk mengeksekusi itu. Jadi ketika kita daerah sudah memiliki sumber daya yang cukup ya, yang bahkan kalau Kampar itu lebih, nah ini kan harus ditumpang dengan SDM yang unggul tentunya. Nah, ini tentu setakat dalam perjalanan ini kita akan berbenah terus menuju yang Kampar yang maju itu. Beberapa kepala daerah mengalami kondisi seperti ini, Pak Bupati. Bupatinya atau wali kotanya speednya berjalan demikian cepat, tapi OPD-nya berjalan demikian lambat, sehingga speed kepala daerah itu tidak mampu diikuti oleh OPD. Apakah kondisi itu yang Pak Bupati maksudkan di Kabupaten Kampar? Bapak berjalan cepat dengan kekuatan sekian kilometer per jam, sementara
OPD berjalan lambat. Ya paling enggak memang harus ada penyesuaian Pak Sapriyadi. Artinya teman-teman OPD yang mungkin setahun lebih ini sudah bergaul dengan saya selaku bupati, selaku atasannya, selaku pimpinannya, tentu mereka wajib menyesuaikan ya, karena percepatan pembangunan Kabupaten Kampar, percepatan perwujudan visi dan misi kepala daerah ini kan harus mereka implementasikan dan wujudkan secara bersama. Nah, di sini tentunya Pak Sapriyadi mandi dengan dukungan dari pihak UIR ya kan, motivasi dari UIR ya, tentunya ini akan berbeda. Harapan saya seperti itu. Nah, apa yang Pak Bupati harapkan dari khususnya pasca sarjana dalam MOU itu? Apakah problem yang sekarang Pak Bupati hadapi itu adalah murni problem sumber daya manusia yang kurang, atau karena faktor kultur, kebiasaan aparatur kita bekerja yang memang patut untuk di-upgrade? Jadi sumber daya manusianya tentu ya dari sisi pendidikan terpenuhi ya Pak Sapriyadi, rata-rata sudah sarjana S2 ya kan, ada yang S3 doktor aja juga kepala OPD ya kan. Tapi paling tidak kalau bercerita kultur tadi, kebiasaan ya, kebiasaan yang yang kurang semangat ya kan, kurang cepat di dalam mengambil suatu tindakan implementasi dari program dan kegiatan. Nah, tentu ini yang harus dirubah ya, yang saya katakan penyesuaian tadi. Ada rencana Pak Bupati misalnya untuk meningkatkan akselerasi pembangunan melalui sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dengan mengirim beberapa eselon 3 atau eselon 2 untuk studi lanjut di pasca sarjana ini dengan beban biaya yang mungkin bisa dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Kampar melalui APBD. Tentu harus dibarengi dengan itu Pak Sapriyadi. Jadi program kegiatan yang sudah dicanangkan ini kan tentu harus dibarengi dengan alokasi anggaran. Dan disinilah yang dibilang Pak Sapriyadi tadi berkenaan dengan political will seorang kepala daerah. Dan ini tentu akan kami segera tindak lanjuti ya, termasuk bagaimana pemberdayaan dan sekaligus peningkatan kapasitas daripada sumber daya manusia yang sudah ada. Jadi etos kerjanya yang harus dipacu. Baik, Pak Bupati. Ini Pak Bupati termasuk yang beruntung karena tak banyak juga kepala daerah yang bisa bergandengan tangan dengan Pak Rektor, dengan Pak Direktur Pasca ini. Ya Pak Rektor, gimana Pak Rektor? Ini Pak Bupati ini menurut penilaian Pak Rektor lah, jangkauan pemikirannya sehingga dia begitu tertarik untuk bekerja sama dengan UIR. Apakah ini karena kebutuhan pembangunan atau karena kemampuannya dalam melihat problem-problem daerah untuk segera dicarikan solusinya? Baik, yang lebih beruntung itu UIR sebetulnya. UIR, Pak, ya. Kami ini beruntung bisa duduk bersanding dengan Pak Bupati Kampar. Karena seorang bupati kepala daerah itu kan sangat sibuk. Rakyatnya banyak sekali, masyarakatnya banyak daripada kita ini kampus ini. Memang betul Pak Bupati kita walaupun baru 1 tahun lebih Pak ya, nah, jalan tahun yang kedua menjabat di Kampar, tetapi gerak laju pembangunan di Kampar bisa dirasakan. Dan kehebatan beliau ini dengan basic pernah duduk di DPRD Kampar akan lebih mendalami berbagai persoalan yang terjadi selama ini. Kalau itu menjadi handicap selama ini, maka dia sebagai pemegang tampuk pemerintahan tidak boleh lagi. Nah, disinilah dia melihat peta problem-problem yang ada di Kampar dengan menggandeng perguruan tinggi yang kita punya SDM. Bisa dimanfaatkan oleh Pak Bupati dengan jajarannya untuk memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan apa saja.
karena kita punya ahli yang beragam sekali dari 133 dokter tadi. Dan pasca sarjana sebagai salah satu unit, tidak 6 lagi dia punya program studi, tapi sudah 7 punya S3. Nah, khusus untuk pasca, mungkin ini dilirik juga oleh Pak Bupati untuk pengembangan sumber daya manusia, aparatur negara yang ada di sana. Studi lanjut, kemudian diikutkan dalam berbagai kegiatan tim ahli, tim pakar, terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi di sana nantinya. Sehingga kolaborasi dan sinergitas UIR dan pemerintah Kabupaten Kampar insya Allah akan berhasil berbuah manis bagi masyarakat Kampar ke depan. Prof, pasca sarjana ini kan satu unit dari Sivitas Akademika. Di luar itu masih ada fakultas yang mungkin mereka juga punya keinginan yang sama dengan pasca sarjana untuk menindaklanjuti MOU dalam bentuk MOA. Nah, kalau ini sudah dimulai oleh pasca, fakultas bagaimana, Prof, untuk merealisasikan MOU ini? Artinya dengan sudah ditandatangani MOU, semua unit yang ada di UIR itu terbuka, ya, open, dan bisa tune in ke dalam OPD yang ada di Kabupaten Kampar tersebut. Tergantung kebutuhan masing-masing lagi. Fakultas Hukum ini tune in nanti dengan OPD yang mana. Kemudian pertanian, psikologi pun bisa untuk seleksi SDM yang ada di sana maupun yang akan diadakan bisa masuk. Vkom, sosial politik, apalagi pemerintahan, semuanya bisa. Dan tinggal konteks dengan OPD terkait saja lagi, sebab alas hukumnya, payung hukum kita sudah punya. Prof, ini pasca ini speednya agak kencang belakangannya, Prof. Dalam 1 bulan terakhir, safari akademiknya luar biasa, Prof. Ke Kampar, ketemu Pak Bupati di Bangkinang, kemarin ketemu Pak Zul As, Wali Kota Dumai, melalui Sekretaris Kota, Pak Dr. Endro. Minggu depan mungkin dijajal pula ke Pelalawan. Kalau semua fakultas seperti itu kan luar biasa semangatnya, Prof. Gimana menurut Prof? Saya melihat umur itu bukan menjadi penghalang untuk lambat ataupun laju seseorang. Jadi pasca sarjana yang dipimpin oleh Prof. Yusri ini, dari segi usia dia senior, tapi dari segi tenaga dia junior. Nah, sehingga speednya ini yang mesinnya sudah teruji, sehingga yang junior jadi pemimpin di fakultas tertinggal banyak lah. Ini yang harus diiringi oleh pimpinan-pimpinan lain di fakultas ke depannya. Mudah-mudahan untuk ke depan bisa duduk bersama dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota yang ada di Riau khususnya, dan Pak Gubernur sendiri. Baik, Prof. Demikian sahabat UIR, bincang-bincang ringan kita dengan Bapak Bupati Kampar, Haji Catur Sugeng Susanto SH, Bapak Rektor Universitas Islam Riau, Profesor Dr. Haji Safrinaldi SH MCL, dan Rektor Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Bapak Profesor Dr. Haji Yusri Munaf SH MHum. Kita akan bertemu kembali dalam tema yang berbeda dengan tokoh yang tidak sama